إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Dan tak lupa pula selaku khatib, saya senantiasa berwasiat terutama untuk diri saya pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim atau seorang Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tadi kami melihat video kematian yang sangat indah di Gresik. Orang yang meninggal dalam keadaan sujud salatnya. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal, dan tidak ada yang tahu bagaimana kita meninggal dan tempatnya di mana. Kita biasa merasa bahwa seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, keadaan tidak baik. Tapi ternyata di pandangan Allah, orang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik. Maka dalam khutbah kali ini kita akan menyebutkan singkat 8 ciri orang yang meninggal husnul khatimah, atau 8 ciri orang yang meninggal dalam keadaan baik. Yang pertama, cirinya adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat atau mentauhidkan Allah ketika dia meninggal. Kata Nabi dari Muaz, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka kata Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Makanya kalau ada orang mau meninggal, dekati dia, lalu bisikkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau bisa sanggup syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan kata Nabi, laqinu, talkinkan mautakum, orang yang mau meninggal la ilaha illallah. Jangan sampai pada saat akhir-akhir hidupnya dia dibisik oleh syaitan keluar dari Islam. Maka kita selalu katakan la ilaha illallah. Dan tak lupa kami selalu setiap Jumat ketika berdoa selalu mengajak jamaah sekalian berdoa, semoga kita mati akhir kalimat yang keluar adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggal dengan keningnya atau dahinya berkeringat. Jadi memang ada orang yang meninggal, kita lihat wajahnya tenang, wajahnya cerah. Tapi ada juga orang yang kita lihat keningnya itu berkeringat. Sampai-sampai ada yang berkata, kasihan dia mungkin disiksa sampai dia meninggal tersiksa begitu, keningnya berkeringat. Padahal kata Nabi, mautul mu'min, kematian seorang mukmin itu kata Nabi, bi'irqil jani, di keningnya itu ada keringat. Jadi ada keringat di keningnya. Jadi mautul mukmin, kematian seorang mukmin itu dengan keringat di keningnya.
salah satu ciri husnul khatimah itu ada keringat di keningnya ketika dia meninggal dunia. Jadi itu bukan tanda su'ul khatimah, tapi itu tanda husnul khatimah. Ada ulama mengatakan bahwa itu ibarat dia menunjukkan beratnya kematian, hingga dengan itu dia diampuni dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Maka dengan keringat itu tanda bahwa dia husnul khatimah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang meninggal keringat di keningnya, itu bukan su'ul khatimah, tapi itu adalah kematian husnul khatimah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yaitu orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Kata Nabi, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, dia meninggal. Tapi ingat kuncinya muslim. Selain muslim tidak masuk di sini. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal yaumal jum'ah, pada hari Jumat, au lailatil jum'ah, atau malam Jumat, Kamis malam, illa waqahu Allahu fitnatal qabr, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur, maksudnya siksa kubur. Jadi orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan lindungi dia dari siksa kubur. Jadi bukan berarti juga orang yang meninggal selain Jumat akan dapat siksa kubur, tidak. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal hari Senin. Abu Bakar As-Siddiq meninggal hari Selasa. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan bahwa ada keutamaan orang yang meninggal pada hari Jumat dan di malam Jumat. Kemudian kata Nabi yang keempat, yang meninggal husnul khatimah cirinya adalah orang yang syahid selain syahid di medan perang. Karena ada syahid dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Yang dunia akhirat itulah yang berperang terus meninggal. Ada yang syahid akhirat, bukan dunia. Siapa dia? Kata Nabi, asy-syuhada khamsatun. Syahid itu kata Nabi ada 5. Dalam riwayat lain nanti ada 7. Siapa mereka? Al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un. Ta'un itu apa? Wabah. Kalau ada wabah penyakit seperti kemarin Covid, dia meninggal, dia itu syahid. Kemudian siapa lagi? Wal mabtun. Siapa itu mabtun? Orang yang meninggal karena sakit perut. Jadi jangan salah sangka, orang yang wafat dalam keadaan sakit perut itu syahid. Kemudian wal ghariqu, orang yang mati karena tenggelam. Orang mati tenggelam itu syahid. Kemudian kata Nabi, wasahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Orang yang tertimpa reruntuhan itu juga syahid. Kemudian yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, itu syahid kata Nabi. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa al-qatilu fi sabilillah syahidun, orang yang terbunuh di jalan Allah itu syahid. Kemudian wal mat'un, orang yang mati karena wabah penyakit itu juga syahid. Wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut, syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa pokoknya yang mati di jalan Allah, dia adalah syahid. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan 7 ciri orang syahid. Siapa mereka? Kata Nabi, yang pertama adalah wal ghariqu syahidun, orang yang tenggelam itu syahid. Kemudian al-mat'un syahid, dia juga orang yang kena wabah penyakit. Wa sahibu dzatil janbi syahidun, orang yang punya luka pada lambungnya. Luka pada lambungnya itu juga syahid. Kemudian wal mabtun syahid, orang yang sakit perut, dia juga syahid. Wa sahibul hariq syahid, orang yang meninggal karena korban kebakaran ternyata dia meninggal, dia juga syahid. Walladhi yamutu tahtal hadami syahidun, orang yang tertimpa reruntuhan, dia juga syahid. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun, orang wanita dia meninggal karena melahirkan, baik itu karena nifas atau dalam keadaan bayi masih dalam perutnya, dia juga adalah syahid. Maka ulama mengomentari, salah satunya Ainul Anbari, disebutkan dalam syarah Sahih Muslim,
bahwa li'anna Allah Ta'ala, kenapa dikatakan syahid? Karena li'anna Allah Ta'ala wa malaikata alaihimussalam yashhaduna lahu bil jannah. Karena Allah dan malaikatnya alaihimussalam itu menyaksikan orang tersebut bil jannah, dengan surga. Mereka dapat surga. Fa ma'na syahid masyhud lahu. Maka syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, siapa lagi yang meninggalnya husnul khatimah? Yaitu khusus bagi wanita tadi, meninggal saat nifas atau meninggal saat sedang hamil. Kata Nabi, wal mar'atu, wanita yaqtulha waladuha, wanita yang dibunuh anaknya. Maksudnya di sini ini bahasanya bahasa apa ya? Majaz. Wanita yang dibunuh anaknya maksudnya melahirkan. Dia meninggal karena anaknya. Entah karena beratnya persalinan atau bagaimana, akhirnya meninggal dunia. Maka kata Nabi, jam'ahu syahadatin, dia masuk dalam golongan syahid. Jadi orang yang meninggal karena melahirkan, dia syahid. Mau itu anaknya keluar atau masih dalam perut, dia syahid. Bahkan kata Nabi, yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Nanti anaknya, kata Nabi, itu akan menarik tali pusarnya ke surga. Jadi anaknya dan ibunya nanti masuk surga. Jadi jangan katakan selalu kasihan dia meninggal karena melahirkan, kasihan dia meninggal karena kebakaran, kasihan. Jangan sampai mereka yang mengatakan, kamu yang kasihan, kami sudah syahid, sedangkan kamu belum tentu matinya seperti kami. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian siapa lagi? Ini yang baru-baru kita alami kemarin, yaitu orang yang meninggal karena begal atau orang pencuri yang masuk ke rumah yang hendak merampas harta kita. Itu juga syahid. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ia ingin merampas hartaku?" Intinya pencurilah atau begal. Maka kata Nabi, jangan kau beri padanya, jangan kasih hartamu, pertahankan. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dia ingin membunuhku?" Qatalani, dia mau membunuh saya, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, qatilhu, bunuhlah dia. Ini hadisnya panjang, kita singkat, nanti kita pakai riwayat yang panjang. Kalau dia hendak membunuhmu, kata Nabi, qatilhu, bunuh dia. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ra'aita in qatalani, bagaimana kalau ternyata dia malah membunuhku?" Maka kata Nabi, fa anta syahidun, kalau kau mati kamu syahid. Maka dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuhnya?" Ketika bertarung ternyata penjahatnya, begalnya yang meninggal. Maka kata Nabi, ia masuk neraka. Ini hadisnya pendek, walaupun ada hadis panjangnya. Hadis panjangnya dalam riwayat lain, yaitu datang seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bahwa bagaimana kalau ada seseorang datang kepadaku lalu ia ingin merampas hartaku. Maka kata Nabi, nasihati dia dulu. Tahapan pertama, nasihati dia dulu supaya dzakirhu billah, supaya dia mengingat Allah. Itu tahapan pertama. Sebelum tadi tahap melawan. Nasihati dulu untuk kembali mengingat Allah. Maka kata sahabat, bagaimana Rasulullah kalau dia tidak mau mengingat? Fa illam yadzakkar, dia tidak mau mengingat. Maka kata Nabi, fasta'in alaihi min haulaka minal muslimin. Kalau dia tidak mau mengingat, maka tahapan kedua, minta bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu, atau kita sebut dengan minta tolong. Maka dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada muslim di sekitarku yang bisa menolong? Tidak ada orang lain. Mungkin gelap malam, sepi, atau jauh dari pemukiman masyarakat." Maka kata Nabi, fasta'in alaihi, maka minta tolonglah bisultan, kepada penguasa. Penguasa di sini adalah aparat berwajib. Maka kata sahabat lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku? Dia jauh dari saya." Maka kata Nabi, barulah tadi, yaitu bertarunglah demi hartamu
sampai engkau tercatat syahid di akhirat karena dia meninggal atau berhasil mempertahankan hartamu. Maka kalau ada orang, kisah kita dengar seseorang yang meninggal karena dibegal atau ada perampok hingga akhirnya dia terbunuh, maka kita jangan katakan kasihan. Boleh jadi kita yang kasihan karena dia sudah mencapai impiannya syahid di jalan Allah. Yang terakhir kata Nabi, dan ini adalah hadiah spesial untuk saudara-saudara kita yang bekerja di institusi keamanan, baik itu TNI atau Polri, yaitu orang yang meninggal karena sedang ribat. Apa itu ribat? Menjaga wilayah perbatasan. Kata Nabi, ribatu yaumin walailatin. Orang yang ribat, dia berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan. Dia menjaga negara perbatasan, daerah perbatasan, siang dan malam. Itu kata Nabi, khairun, lebih bagus, min siyamin syahrin wa qiyamihi. Itu lebih bagus kata Nabi daripada puasa beserta solat malam selama 1 bulan. Jadi orang yang berjaga-jaga di daerah perbatasan itu lebih bagus daripada berpuasa dan solat malam selama 1 bulan. Karena memang kalau tidak ada yang berjaga, maka semua masyarakat pada saat itu pasti akan binasa. Maka beruntunglah adanya orang-orang yang setia menjaga di perbatasan. Maka kata Nabi, itu lebih baik daripada orang yang berpuasa serta solat malam selama 1 bulan. Kata Nabi, wa immata, kalau dia meninggal dalam keadaan berjaga di perbatasan itu, kata Nabi, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ajri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Kalau dia meninggal, kata Nabi, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat itu akan terus mengalir dan ia akan diberi rezeki baginya, dan kata Nabi, ia terjaga wa aminal fattan, dari fitnah. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang mendapat kesempatan untuk berjaga di perbatasan, karena itu semua akan kembali kepada nyamannya, enaknya di sebuah negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wallahu samii'un 'aliim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'du. Sebagai penutup yang terakhir, siapa lagi yang husnul khatimah? Itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Apapun amal saleh kita, salat, puasa, sedekah, meninggal dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan ibadah, itu adalah tanda husnul khatimah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, tidak ada tujuannya kecuali mencari keridhaan Allah, wajah Allah, khutima lahu biha, dan dia mati dengan kalimat la ilaha illallah itu, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man shama yauman, siapa yang berpuasa pada suatu hari ibtigha'a wajhillah, tujuannya hanya mencari ridha Allah, khutima lahu biha, dan dia mati karena puasanya itu, dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan kata Nabi, wa man tasaddaqa bisadaqatin khutima lahu biha, siapa yang sedekah dan dia istiqamah sedekahnya sampai dia meninggal dalam keadaan bersedekah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka kaum muslimin jemaah Jummah rahimakumullah, terlalu kita sampaikan bahwa mohonlah kepada Allah semoga kita wafat dalam keadaan beribadah dan selalu sentiasa mengucapkan la ilaha illallah, supaya lisan kita terbiasa, supaya kita meninggal nanti dalam keadaan bisa bersyahadat. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam,
dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami juga sebagai seorang syahid, syahidah, mujahid, mujahidah, wa imma ta'ala firasyih, walaupun kami hanya mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, tolong bantu kami, tolong tuntun lidah kami ketika malaikat maut datang hendak menjemput kami untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.